Tapi kalau kita sanggup, jangan biarkan orang lain yang akan mendapatkan pahala dari huruf-huruf Al-Quran yang mereka dapatkan. Kalau bahasa sederhananya, jangan sampai surah Al-Fatihah mereka bisa membacanya dengan baik, bisa menghafalnya dengan baik, yang mendapatkan pahalanya adalah orang lain. Ambil itu. Karena itu ayat yang tidak boleh kita tinggalkan di setiap kita sholat. Maka di setiap kita sholat, kita dapatkan pahala. Ia sholat zuhur, kita dapatkan pahala. Ia sholat sunnah, kita dapatkan pahala. Kalau yang lain kita tidak sanggup, qadarullah, itu adalah takdir yang Allah berikan. Tapi surah Al-Fatihah, ajarkan sedaya mampu. Sampai kemudian kitalah orang yang pertama kali sebagai orang tua, orang pertama kali yang mendapatkan pahala di saat mereka membacanya. Kendati pun itu, mereka tidak pernah berpikir apa yang sedang kita pikirkan. Mereka tidak pernah suntuk dengan apa yang kita suntukkan. Maka jangan tunjukkan beban itu. Peluk, bawa dengan cinta, mulailah pekerjaan itu dengan kebahagiaan. Insya Allah akan berbeda di saat kita mulai dengan masalah. Memaksa tidak cukup, dan itu harus kita hindari. Tapi diupayakan memulainya dengan apa? Dengan cinta. Ibu-ibu, kita mulai dengan apa? Dengan apa, Bu? Lah, dulu biasa bicara cinta. Malam ini, tempat ini tidak mau bicara tentang cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafana bihamlil Qur'an wa an'ama 'alaina biqira'atil Qur'an wa waffaqna fihi lis-salati wal qiyam. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan umat ini dengan Al-Qur'an, dan Allah telah memberi rezeki kepada kita tadi untuk bisa membaca Al-Qur'an dan mendengar bacaan Al-Qur'an. Yang pada hari ini, saat ini kita sangat berbahagia. Orang-orang tua ini sangat berbahagia. Kita seperti usia-usia yang sudah 40-an ke atas, 50-an ke atas, itu tidak merasakan seperti yang dirasakan anak-anak kita ini. Karena saya dulu rasakan bagaimana ketika memulai membaca itu dengan alif-alif. Ya kan Pak Ketua? Pakai alif-alif. 1 tahun tidak tamat, 2 tahun tidak tamat, sampai kelas 5 belum juga Al-Quran. Sampai ganti-ganti, beli lagi, rusak lagi, beli lagi, rusak lagi. Nah, alhamdulillah anak-anak kita hari ini ada yang kelas 2, ada yang kelas 3, ada yang kelas 1 malah. Kita dengarkan tadi sangat menggembirakan. Saya secara jujur, secara pribadi, tadi memang niatannya bukan ke sini. Pagi saya sudah ditelepon sama Pak Kiai. Tapi karena ada tugas, sehingga bersama dengan guru-guru kita lagi yang di TK, tahsin Al-Quran, kemudian dijemput. Kalau saya bahasakan dijemput paksa sama Pak Kuroi. Akhirnya mau tidak mau saya coba menata hati untuk ikhlas datang ke tempat ini. Tapi sampai di sini saya berbangga. Ibu-ibu pun pasti berbangga. Apalagi ketika masing-masing tadi mendengar anaknya membacakan Al-Quran. Karena malunya kita untuk meneteskan air mata. Maka di sini saja kita ada kebanggaan. Bagaimana ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Mereka-mereka inilah modal kita di hadapan Allah. Anak-anak kami semuanya, kamu inilah modal ayah-ayah kamu dan ibu-ibu kamu. Bunda tercinta, ayahanda tercinta, dengan kamu mempelajari Al-Quran, membaca dengan baik, berarti kamu telah merintis buat mereka kebahagiaan dalam surga. Oleh karenanya kepada ibu-ibu semuanya, hanya sekedar memberikan motivasi kepada kita bahwa apa yang kita miliki yang berupa namanya aset harta itu tidak sebanding dengan ketika anak-anak kita telah membaca Al-Quran dengan baik. Apalagi mereka menghafal Al-Quran dengan baik. Di dunia kita dapat kebahagiaan, di akhirat mendapatkan jaminan. Karenanya jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa merugi untuk mendampingi mereka. Jangan lihat pertama berapa yang mereka dapatkan, tetapi yang perlu kita lihat berapa waktu yang kita sisihkan untuk mendampingi mereka. Berapa waktu yang kita sisihkan untuk mendampingi mereka. Sekali lagi saya sampaikan, berapa waktu yang kita sisihkan untuk bisa mendampingi mereka.
Ketika satu saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di saat kita ditanya, "Wahai Sianu, benarkah anakmu Sianu?" "Benar." "Berapa lama waktumu untuk mendampinginya dengan Al-Quran?" "Tidak punya waktu saya ya Allah." "Lah kenapa? Kemudian apa yang kamu upayakan untuk itu?" "Aku titipkan kepada gurunya. Laku aku bahagiakan gurunya, supaya gurunya juga nyaman bersama dengan anak saya, karena aku tidak sanggup untuk mendampinginya." Itu pun mendapatkan pahala. Tapi kalau kita sanggup, jangan biarkan orang lain yang akan mendapatkan pahala dari huruf-huruf Al-Quran yang mereka dapatkan. Kalau bahasa sederhananya, jangan sampai surah Al-Fatihah mereka bisa membacanya dengan baik, bisa menghafalnya dengan baik, yang mendapatkan pahalanya adalah orang lain. Ambil itu. Karena itu ayat yang tidak boleh kita tinggalkan di setiap kita sholat. Maka di setiap kita sholat, kita dapatkan pahala. Ia sholat zuhur, kita dapatkan pahala. Ia sholat sunnah, kita dapatkan pahala. Kalau yang lain kita tidak sanggup, qadarullah, itu adalah takdir yang Allah berikan. Tapi surah Al-Fatihah, ajarkan sedaya mampu. Sampai kemudian kitalah orang yang pertama kali sebagai orang tua, orang pertama kali yang mendapatkan pahala di saat mereka membacanya, baik dalam salatnya ataupun bacaan-bacaan lainnya. Oleh karenanya, pada ibu-ibu, bapak-bapak, saya sampaikan selamat berbahagia. Selamat berbahagia mendampingi anak-anak kita di sini untuk mendengarkan bacaan-bacaan mereka, membahagiakan jiwa-jiwa kita sebelum kita nanti akan didampingi oleh mereka. Sebelum kita akan dicari oleh mereka dalam sorga. Karena mereka keberatan di saat mereka belum melihat kita masuk ke dalam sorga. Disebabkan apa? Modalnya karena kita dampingi, kita sertai mereka, kita dorong mereka, kita motivasi mereka bersama dengan Al-Quran. Barangkali buat anak-anak kami seluruhnya, selamat ananda kami. Terus dikejar, terus bersungguh-sungguh, jangan berputus asa. Seperti yang tadi Ustadz Qurey menyampaikan, di sini ada ayam, di sini ada pulut. Jangan sampai hanya lengketnya seperti pulut. Kalau itu sebentarnya itu, kasih air lepas. Kalau bisa, ulang dan terus diulang. Tidak boleh tidak diulang. Ulang lagi, besok lupa lagi, ulang lagi, besoknya lupa lagi, ulang lagi. Semakin sering kita ulang, semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah dalam surganya. Tapi kalau kita tidak ulang-ulang lalu kemudian lupa, itulah yang akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah. Maka ibu-ibu di rumah, jangan kita mengandalkan, memadakan kebersamaan mereka di sekolah. Saya ulang kembali, jangan sampai kita mengandalkan keberadaan mereka di sekolah. Yang penting aku sudah daftarkan ke Robbani, aku tunggu mereka di rumah menjadi orang yang bisa membaca Al-Quran. Bukan, itu tidak cukup. Jangan kita salahkan gurunya, karena yang mereka ini, beliau yang mendampinginya, muridnya lebih banyak daripada orang yang mendampingi. Kalau ibu di rumah punya anak satu orang untuk diajarin tidak bisa, bagaimana mereka di sekolah? Dalam satu orang berapa guru? Untuk berapa orang dalam satu guru? Satu guru 13 anak. Bayangkan ibu-ibu, satu guru itu 13 anak yang harus ia perhatikan, yang harus ia dampingi supaya mereka bisa membaca Al-Quran. Kalau ibu satu saja di rumah sudah suntuk apa namanya bu? Oh ini. Darting. Martak. Darting. Kalau martak marah sakti. Jangan disingkat-singkat nama saya, susah nanti. Marah sakti jadi marsak katanya. Nah jadi ibu-ibu, satu saja kita di rumah bisa ribut. Cari suami, apa kerja abang? Sudah tahu repot masak, bersihkan ini lagi, hanya untuk menyuruh anak tidak bisa. Si ayah juga bilang, aku kan sudah sibuk di luar. Apa kerja kamu di rumah? Coba, itu untuk sebarang orang, satu orang anak. Bagaimana dengan gurunya? Dengan jumlah 13 orang anak. Nah ibu-ibu, kadang-kadang kita sebagai orang tua, kepuasan itu kurang. Kita ingin menerimanya dengan sempurna. Padahal kita tidak pernah membandingkan diri kita di saat kita mendampingi anak kita dengan mereka mendampingi yang 13 orang ini. 13 orang. Ayahnya beda, omaknya beda. Otomatis karakternya beda. Tadi sudah ada Harahap. Aku tidak mau manggil Harahap di sini. Tapi datang juga aku tengok.
tingkahnya beda. Ada Dalimunte, tingkahnya beda. Ada Ritonga, tingkahnya beda. Yang 13 orang ini, 13 karakternya, 13 yang mereka harus dampingi. Mereka targetnya supaya 13 ini siap. Dan inilah orang-orangnya hari ini sudah siap didampingi oleh ibu-ibu kita, guru-guru kita. Oleh karenanya, mari kita aplaus buat guru-guru kita semuanya. Selamat buat guru-guru kami. Mudah-mudahan itu pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ibu-ibu kami, orang-orang tua dari anak-anak kami seluruhnya, sekali lagi saya sampaikan, ibu dampingi dengan kesabaran, dampingi dengan cinta. Karena di saat mereka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membutuhkan jiwa yang tenang, jiwa yang dekat, jiwa yang akrab. Secara pribadi, saya selalu memeluk anak-anak saya, supaya di saat memulai, mereka menerimanya dengan kebahagiaan, bukan menerimanya dengan beban. Sekali lagi, saya sampaikan, sesuntuk apapun kita, saya yakin kita ini dari wajah-wajahnya, wajah-wajah orang-orang suntuknya aku tengok ini. Apalagi ibu-ibu ini. Ini baru awal bulan sudah suntuk kelihatan. Apalagi di akhir bulan. Kendati pun itu mereka tidak pernah berpikir apa yang sedang kita pikirkan. Mereka tidak pernah suntuk dengan apa yang kita suntukkan. Maka jangan tunjukkan beban itu. Peluk, bawa dengan cinta, mulailah pekerjaan itu dengan kebahagiaan. Insya Allah akan berbeda di saat kita mulai dengan masalah. Memaksa tidak cukup dan itu harus kita hindari. Tapi diupayakan memulainya dengan apa? Dengan cinta. Ibu-ibu, kita mulai dengan apa? Dengan apa, Bu? Lah, dulu biasa bicara cinta. Malam ini, tempat ini tidak mau bicara tentang cinta. Kita mulai dengan apa, Bu? Kalau bapak saya tanya, pasti lebih kencang jawabannya. Cuman kadang-kadang tafsirannya berbeda. Oleh karenanya, sekali lagi, mohon maaf, kalau seandainya ada dari guru-guru kita, kadang-kadang kelalaiannya dalam pendampingan, dan itu pasti saya selaku pembina, dan saya juga biasanya selalu mengevaluasi guru-guru kita ini, dan hari ini saya juga sedang evaluasi guru-guru yang di TK, sekaligus mentahsin mereka, yang saya sampaikan kepada mereka senantiasa bahwa, kalau kamu tidak membacanya dengan baik, tidak mendapatkannya dengan baik, berarti kamu akan mengajarkannya dengan yang salah. Bagaimana tanggung jawab kamu di hadapan Allah terhadap anak-anak yang kamu ajari dengan cara yang salah? Maka ibu-ibu, saya pribadi dan kawan-kawan semua sudah berupaya semaksimal mungkin. Karena kami juga menyadari bahwa kesalahan itu merupakan tanggung jawab kami di hadapan Allah, sebelum menjadi tanggung jawab kami di hadapan ibu-ibu seluruhnya. Maka kalau ada yang kurang, yang ibu melihatnya itu sesuatu yang kurang, perlu dibenahi, sampaikanlah kepada kami. Tapi kami juga berharap, kami punya hati, sampaikanlah dengan hati yang baik. Supaya kami tetap bersemangat. Jangan disampaikan dengan marah-marah, karena itu mematikan motivasi kami. Berikan yang terbaik, berikan cara yang membangun. Mudah-mudahan semuanya insya Allah siap untuk menerima hal itu demi kebaikan kita ke depan. Barangkali ini Pak Kuroy yang bisa saya sampaikan mewakili dari orang-orang tua yang dipanggil di sini tadi, mewakili guru-guru, tapi untuk orang-orang tua saya tidak mau mewakilinya Pak Kuroy. Masih ada di sini, ada marga Siregar, ada marga Dalimunte, ada marga Harahap. Tadi Dalimunte udah, Siregar. Oh sudah? Tadi Dalimunte udah. Oh iya, sekarang Siregar dulu. Kami persilakan kepada Bapak kami, Bapak Perlindungan Siregar. Habis ini kok mau disambung Dalimunte, boleh lagi. Oh. Nggak tahu. Ini upah-upah ini, Bre. Yang ini. Tadi saya akan motivasi aja buat mereka. Ini yang ini.